Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila Rizky Putri, NIM D77219051. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Materi Mengenal Unsur-unsur Bangun Datar Sederhana dengan menggunakan media konkret siswa kelas 2 di Minungingas dengan dosen pengampu Ibu Juhalini MPDI. Pada bab pertama ini terdiri dari pendahuluan, yaitu yang terdapat latar belakang masalah. Pendidikan matematika di tanah air sedang mengalami perubahan paradigma. Paradigma yang baru dalam pendidikan ini lebih menekankan pada peserta didik untuk memiliki potensi belajar yang aktif dalam mencari permasalahan dan mengembangkan pengetahuannya. Maka dari itu, pembelajaran matematika di sekolah dasar dibutuhkan dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu faktor penentu dari sebuah keberhasilan pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan tidak membosankan dan lebih menarik serta menyenangkan bagi peserta didik. Terlepas dari penggunaan media pembelajaran, rencana bagaimana menggunakan media tersebut bisa digunakan dengan baik adalah salah satu faktor terpenting juga dalam proses pembelajaran. Realita pembelajaran di sekolah yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu peserta didik kurang berkonsentrasi. Yang kedua, pembelajaran masih terpusat pada guru dan tidak menggunakan media pembelajaran, serta waktu yang kurang. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan peserta didik cenderung kurang berkonsentrasi. Lalu, pada kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru, dan waktu pembelajaran yang masih berkurang karena adanya pandemi COVID-19, serta penggunaan media pembelajaran yang masih belum dilakukan oleh guru tersebut. Penelitian terdahulu sudah dilakukan oleh Ulhaq Zuhdi dengan judul Pemanfaatan Media Benda Konkret pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar. Yang kedua yaitu dilakukan oleh Ramdiati Hasanah dengan judul Penerapan Media Lingkungan Sekitar pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SDN 2 KW tahun pelajaran 2015-2016. Jadi media pembelajaran konkret adalah media yang berasal dari benda-benda nyata yang banyak dilihat atau dikenal oleh peserta didik dan mudah didapatkan dalam pembuatannya. Media konkret ini sangat cocok digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas rendah. Maka dari itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah itu terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan media pembelajaran konkret dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana di Minungingas Waru. Untuk yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana siswa kelas 2 di Minungingas dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Selanjutnya yaitu tindakan yang dipilih. Tindakan yang dipilih peneliti untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah hasil belajar siswa kelas 2C di Minungingas Waru, yaitu menggunakan media pembelajaran konkret dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengingat dan paham dalam menemukan konsep materi yang akan dipelajari tersebut. Selanjutnya yaitu lingkup penelitian. Lingkup penelitian ini, tempat penelitiannya terjadi di Minungingas Waru. Materi yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan media pembelajaran konkret. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2C di Minungingas Waru. Tema yang digunakan adalah mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana dengan
bangun persegi dan persegi panjang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Setelah terdapat rumusan masalah, terdapat juga tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya juga terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan media pembelajaran konkret yang dapat meningkatkan hasil belajar pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana siswa kelas 2 di Minung Ngaswaru. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana siswa kelas 2 di Minung Ngaswaru dengan menggunakan media pembelajaran konkret. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini, penelitian ini menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan hasil belajar dari materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana dengan menggunakan media konkret untuk kelas rendah. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama untuk peserta didik dapat meningkatkan pemahaman konsep terhadap materi pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu untuk guru, hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan maupun memperbaiki proses pembelajaran yang digunakan pada kelas 2C di Minung Ngaswaru. Untuk yang ketiga, bagi peneliti dapat mengetahui praktek peningkatan hasil belajar pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana dengan menggunakan media konkret pada kelas 2C di Minung Ngaswaru. Selanjutnya yaitu untuk sekolah. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar media konkret pada materi mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana, persegi, dan persegi panjang. Yang kedua yaitu untuk universitas. Hasil penelitian ini bisa digunakan universitas untuk referensi pembelajaran, terlebih pada prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Itu tadi adalah manfaat penelitian dari proposal penelitian saya. Yang kedua yaitu pada bab 2, ini terdapat landasan teori. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu media pembelajaran konkret yang berisi pengertian, kelebihan, dan kekurangan. Yang kedua yaitu hasil belajar, juga terdiri dari pengertian dan teks hasil belajar. Yang ketiga yaitu unsur-unsur bangun datar, yang terdiri dari pengertian bangun datar, pengertian persegi, yang berisi rumus-rumus persegi. Yang ketiga, pengertian persegi panjang yang berisi rumus serta sifat-sifat persegi panjang. Selanjutnya, bab 3. Bab 3 ini adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan model Kurt-Lewin dengan mempunyai 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, yang ketiga pengamatan atau observing, yang keempat refleksi atau reflecting. Selanjutnya yaitu setting dan subjek penelitian. Setting penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran matematika yang dilaksanakan di kelas 2C di Minung Ngingas semester 2 tahun 2001 sampai 2022. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 2C Minung Ngingas yang berjumlah 28 siswa. Selanjutnya yaitu variabel yang diselidiki. Variabel yang diselidiki ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel input yang terdapat siswa kelas 2 Minung Ngaswaru, yang kedua yaitu variabel proses yang berisi tentang media pembelajaran konkret, yang ketiga yaitu variabel output yang berisi tentang meningkatnya pemahaman siswa terhadap konsep mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana, persegi, dan persegi panjang. Selanjutnya yaitu rencana tindakan. Rencana tindakan ini berisi 3 rencana tindakan. Yang pertama yaitu prasiklus. Prasiklus ini terdiri dari mulai dari perizinan di sekolah, perizinan ke kepala sekolah, perizinan ke guru kelas, dan wawancara kepala sekolah dan guru kelas. Selanjutnya yaitu siklus pertama. Siklus pertama ini dilakukan dengan memiliki 4 tahapan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu oleh Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 tahapan.
Di antaranya perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Rencana tindakan ini menggunakan 2 siklus. Dalam setiap siklusnya memiliki 4 tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Apabila indikator dan tujuan pembelajaran sudah berhasil pada siklus pertama, maka tidak dilanjutkan ke siklus kedua. Tetapi apabila siklus pertama masih belum berhasil, maka dilanjutkan siklus kedua. Seperti itu. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif ini berisi tentang hasil dari aktivitas peserta didik dan aktivitas guru yang berupa data, observasi, dan hasil wawancara. Untuk yang kedua yaitu data kuantitatif yang berisi tentang hasil tes yang dilakukan oleh peserta didik kelas 2C di Minungaswaru, Sidoarjo. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknis analisis data. Ini terdiri dari 3 teknik analisis data. Yang pertama penilaian rata-rata, yang kedua penilaian observasi peserta didik, yang ketiga penilaian ketuntasan belajar. Selanjutnya yaitu indikator kerja. Indikator kerja ini terdiri dari 3 juga. Yang pertama, pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai akhir peserta didik memiliki nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan, yaitu 75. Yang kedua, pembelajaran dikatakan berhasil jika pengamatan aktivitas guru dan peserta didik mendapatkan nilai minimal 75. Untuk yang ketiga, pembelajaran dikatakan berhasil jika presentase ketuntasan belajar minimal 75%. Demikianlah beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian presentasi proposal penelitian saya terdapat kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang jelas. Saya ini hanya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.